Di tengah dinginnya suhu geopolitik yang membeku, suara Vladimir Putin kembali merobek keheningan Eropa. Dari balik tembok Kremlin, sang presiden melontarkan sebuah ultimatum perang yang tak hanya sekedar gertakan, tetapi sebuah garis merah yang mengancam akan menyeret benua itu kembali ke dalam mimpi buruk konflik skala besar. Ketegangan yang mencekik itu memaksa negara-negara di Barat untuk menghadapi kenyataan. Era perdamaian pasca Perang Dingin mungkin telah berakhir. Namun, respons dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara NATO datang dengan cepat dan tegas. Aliansi ini, yang didirikan atas janji pertahanan kolektif, memilih untuk tidak hanya membalas dengan kata-kata. Mereka merespons ancaman Rusia dengan langkah yang paling nyata dan mahal, belanja militer besar-besaran. Mengesampingkan perbedaan domestik, para anggota NATO mencapai konsensus kritis. Untuk melawan agresi yang mengintai, mereka harus mengandalkan gudang persenjataan paling canggih di dunia. Mata aliansi pun tertuju pada industri pertahanan Amerika Serikat. Dengan mengunci kesepakatan bernilai miliaran, NATO secara efektif mengubah ancaman Putin menjadi dorongan masif bagi perdagangan senjata, sekaligus memperkuat ikatan transatlantik. Ini adalah kisah tentang kesiapan yang diukur dalam triliunan mata uang. Tentang bagaimana ultimatum perang dari timur dijawab dengan kontrak senjata dari barat. Ini adalah saat di mana Eropa memutuskan kedaulatan akan dibeli, dan setiap peluru yang dipesan adalah janji bahwa aliansi ini tidak akan mundur selangkah pun dalam menghadapi Rusia. Sejumlah negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO bersumpah akan membeli senjata Amerika Serikat bernilai jutaan dolar untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Para menteri luar negeri dari negara anggota NATO berkumpul di Brussel untuk membahas upaya Washington bernegosiasi dengan Moskow baru-baru ini demi mengakhiri pertempuran Rusia-Ukraina. Namun, mandek. Ini juga keluar setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengultimatum Eropa bahwa Rusia siap berperang. Perundingan damai sedang berlangsung, itu bagus. Tetapi di saat yang sama, kita harus memastikan bahwa selama perundingan berlangsung, dan kita tak yakin kapan akan berakhir, Ukraina berada dalam posisi sekuat mungkin untuk melanjutkan pertempuran, kata Sekjen NATO, Mark Rutte. Sebagai bagian dari langkah itu, Jerman, Polandia, Norwegia, Belanda, dan Kanada menyatakan akan bersama-sama berkomitmen sekitar $1 miliar lagi untuk skema pembelian senjata Amerika untuk Ukraina. Ukraina harus tetap kuat, dan kami, sekutu dalam aliansi militer terbesar dan tersukses dalam sejarah, harus tetap teguh dan berkomitmen, ujar Menlu Norwegia Espen Barth Eide. Sejumlah Menlu NATO juga mengeluhkan Presiden Rusia Vladimir Putin tak siap dan membuat konsesi apapun terkait perdamaian. Menlu Inggris Yvette Cooper mengatakan Putin harus mengakhiri kegaduhan, pertumpahan darah, dan siap berunding untuk mendukung perdamaian yang adil dan abadi bagi Ukraina. Sementara itu, Menlu Finlandia Elina Valtonen mengatakan seharusnya ancaman Putin tak mempengaruhi upaya damai untuk membuat NATO tegang. Kita mempunyai kemampuan yang sangat kuat sebagai NATO, sebagai Eropa, dan kita terus meningkatkannya setiap hari. Dalam hal mengupayakan penghentian perang, NATO cukup tertinggal dibanding Amerika Serikat. Kesan ini kian kuat usai Menlu AS Marco Rubio tak hadir dalam pertemuan mereka di Brussel. Rusia dan Ukraina berperang sejak Februari 2022. Komunitas internasional ramai-ramai mendesak gencatan senjata permanen dan beberapa mengajukan proposal damai. Namun, tak ada satupun proposal yang diterima kedua pihak. Saat ini, AS berupaya menjadi mediator Rusia-Ukraina, tapi negosiasi kerap berakhir buntu. Pada forum investasi di Moskow pada Selasa 21/12, Putin pun mewanti-wanti Eropa dengan mendeklarasikan bahwa Rusia siap berperang dengan blok tersebut jika konfrontasi militer pecah. Meski menegaskan dirinya tidak berniat perang, namun tetap siaga jika Rusia tiba-tiba ingin berperang dengan kita dan memulainya. Kita selalu siap. Pada akhirnya, di tengah bayangan ancaman perang Eropa yang dihembuskan oleh Putin, langkah NATO untuk membeli senjata AS dalam jumlah besar menjadi deklarasi paling mahal dan paling jelas dari tekadnya. Ini bukan sekedar transaksi ekonomi, melainkan investasi kritis dalam keamanan kolektif. Sebuah pengakuan bahwa deterrence hari ini membutuhkan senjata yang nyata. Ultimatum Kremlin telah dijawab, bukan dengan mundur, melainkan memperkuat diri hingga ke gigi.